adik-adik sekolah minggu GPDI Melati. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Kak Christine di sini, juga dengan kakak-kakak pemain musik. Nah adik-adik, pagi hari ini Kak Christine mau undang semua adik-adik nih bangkit berdiri. Kita mau ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, kita mau kembali datang memuji, membesarkan nama Tuhan ya. Persiapkan diri adik-adik, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Semuanya Kak Christine undang bangkit berdiri ya. Kita mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Semua suaranya dibuka, berikan yang terbaik ya untuk Tuhan Yesus. Besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Katakan sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kembali sungguh-sungguh adik-adik katakan Yesus sahabatku. Sahabatku, kau mati bagiku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku. Katakan sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan. Katakan sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku. Katakan sekali lagi sampai dengan lebih sungguh-sungguh, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kak Christine mau dengar lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Sekali lagi
adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh angkat tangannya, katakan sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberkati kami sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan memberkati kami, memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya Tuhan kami kembali datang untuk kami beribadah sekolah minggu, untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Sekalipun Tuhan kami masih di dalam kondisi online Tuhan, kami beribadah tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami ya Tuhan, untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pakai kakak-kakak yang akan melayani Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi satu pujian. Kau temanku, ku temanmu. Semuanya cari pasangan di rumah. Mau kakak boleh, mau adik boleh, atau mama papa juga boleh. Kita nyanyi dengan semangat ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Semuanya semangat ya. Pakai gerakan semua. Semuanya joget berpasang-pasangan. Katakan kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Di celana dengan bajuku akan selalu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, kau ada memelukku dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Katakan kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan bajuku akan selalu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, kau ada memelukku dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Katakan kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan bajuku akan selalu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, kau
temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Oke, semuanya punya teman, semuanya punya sahabat. Sahabat yang baik selalu mendukung teman-temannya untuk terus maju ya adik-adik ya. Adik-adik harus saling mendoakan, harus saling mendukung. Nah, kita masih mengangkat satu pujian lagi. Kita mau bersuka cita, kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Semuanya tetap bangkit berdiri ya. Tetap pakai gerakan ya. Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan hari ini, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kakaknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Bergandengan tangan, semua bergandengan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk mama papanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisah. Kau sahabatku, tunjuk oma opanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, terima kasih ya. Adik-adik di rumah memuji Tuhannya dengan sangat baik. Wah, luar biasa semuanya. Nah adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Sahabatku.
besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Katakan sampai ku besar, ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar, ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Sekali katakan Yesus, sahabatku, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menjadi sahabat kami, menjadi Tuhan kami, juru selamat kami di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau terus berkati kami ya Tuhan Yesus, untuk kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang terus mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji besarkan nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tiba saatnya juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati kakak yang akan beritakan firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan lebih hari lebih memuliakan nama Tuhan. Terlebih pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh diberkati lewat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati tanah hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami boleh terus terfokus kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Berkati untuk kakak-kakak yang sudah melayani juga pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat kita bertemu pagi hari ini adik-adik. Kakak percaya adik-adik sudah memberikan yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Nah, pada saat pagi hari ini adik-adik kita tiba saatnya untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang diberikan kepada kakak pagi hari ini adalah tentang sahabat yang setia. Adik-adik, siapa di sini ya adik-adik yang di rumah yang mempunyai sahabat yang baik? Nah, adik-adik ya, pasti di antara adik-adik ada ya yang mempunyai sahabat yang setia atau sahabat yang baik, sahabat karib adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa sih sahabat yang baik, sahabat yang setia adik-adik?
Nah, adik-adik, sahabat yang baik atau sahabat yang setia, sahabat karib itu adalah adik-adik saling yaitu mengasihi, saling menyayangi, saling yaitu membela adik-adik. Misalnya kalau teman kita nih, sahabat kita ya, dia sedang dimusuhi oleh teman yang lain, terus adik-adik bela, adik-adik bantu, adik-adik tolong. Nah, itu namanya sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu selalu melindungi adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita akan melihat ya satu contoh di Alkitab di dalam cerita firman Tuhan, yaitu kita akan lihat yaitu Daud dan Yonatan. Adik-adik ya, di sini adik-adik bisa perhatikan ya contoh dari Daud dan Yonatan ya. Adik-adik, ceritanya ada di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18. Di sini diceritakan mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Adik-adik, di sini kakak bacakan ya mulai dari ayat 1. Ya, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Adik-adik, kakak bacakan ayatnya yang ketiga ya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, adik-adik, kita melihat contoh di sini yaitu tentang persahabatan atau antara Daud dengan Yonatan. Mereka bersahabat dengan baik, sahabat yang setia ya. Sahabat yang setia itu tidak pernah menyakiti, dia akan selalu melindungi, bahkan dia rela memberikan atau berkorban ya bagi sahabatnya. Seperti Daud dengan Yonatan. Yonatan ini adalah seorang anak raja. Ayo adik-adik, tahu nggak Yonatan ini anak raja siapa ya? Nah, tadi ayat 1 dibacakan ada nama siapa? Raja Saul, adik-adik. Jadi Yonatan ini adalah anak Raja Saul. Sedangkan Daud itu adalah anak biasa. Dia pekerjaannya waktu di sana di rumahnya sebagai gembala ya, mengembalakan domba, membantu ayahnya. Jadi adik-adik, antara Daud dengan Yonatan itu perbedaannya tentu tinggi ya adik-adik ya, sebab Yonatan ini seorang putra raja. Dia memiliki kekayaan ya, dia memiliki pokoknya anak orang yang terpandang sebab ayahnya seorang raja. Sedangkan Daud itu adalah seorang gembala. Tetapi mereka tidak memandang ya status ya. Mereka tidak memandang si Yonatan ini tidak memandang Daud anak gembala, anak orang yang biasa-biasa saja. Tidak adik-adik ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yonatan sangat mengasihi Daud sebagai sahabat yang setia, sahabat yang baik. Jadi dia tidak memandang keberadaan Daud, tetapi dia mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Adik-adik, ada nggak yang kalau sama diri sendiri nih cubitin badan sendiri atau
tarik jenggut rambutnya sendiri, enggak adik-adik ya, pasti akan menyayangi tubuhnya sendiri. Nah demikian juga Yonatan mengasihi Daud, menyayangi Daud seperti dirinya sendiri. Adik-adik, kita lihat lagi di pasalnya yang 20. Ya, 1 Samuel pasal 20. Di sini mulai ayat 1 di sana diceritakan atau perikopnya perjanjian antara Daud dan Yonatan. Nah, mereka kan sudah bersahabat nih, sudah lama ya adik-adik ya. Antara Daud dengan Yonatan, mereka bersahabat begitu mengasihi, begitu eratnya ya. Sehingga di sini diceritakan bahwa adik-adik ayahnya si Yonatan ini sangat membenci Daud. Dia ingin membunuh ya. Terus Daud ini berpikir, wah saya bersahabat dengan anak raja. Sedangkan ayahnya si Raja Saul ini dia tidak suka kepadaku. Bagaimana ini? Aku bisa celaka ini ya. Aku bisa mati. Ya, sebab ayahnya Yonatan ini tidak suka kepadaku. Tetapi adik-adik, apa yang dikatakan oleh Yonatan bahwa di ayatnya yang kedua, tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Jadi adik-adik, ternyata Yonatan ini dia tahu ya, dia dekati ayahnya, apakah ayahku Saul ini akan membunuh Daud atau tidak. Dia akan cari tahu adik-adik ya. Pada suatu hari raja membuat satu makan bersama ya di istana. Lalu Raja Saul dengan Yonatan ini mereka berbicara, ngobrol. Terus ditanya adik-adik, kemana Daud? Katanya Daud tidak bisa hadir ya Raja, bahwa Daud sedang pulang ke rumah ayahnya. Lalu besoknya kembali dibuatlah acara untuk makan bersama dengan raja. Dan dilihatlah bahwa bangku tempat Daud biasa ikut makan dengan raja kosong, tidak ada Daud. Lalu ayahnya bertanya lagi, kemana Daud? Kenapa dia tidak hadir untuk makan bersama? Lalu Saul ini dia marah sekali. Dan dia bertekad untuk ingin membunuh Daud. Tetapi Yonatan ini tahu, wah ayahku benar-benar marah. Jadi aku harus melindungi Daud sebagai sahabatku. Ya, sahabat yang aku kasihi, sahabat yang aku sayangi. Daud tidak boleh celaka. Lalu dia pergi menemui Daud dan dia memberitahukan kepada Daud bahwa ayahku Saul ingin membunuhmu, jadi kamu harus pergi jauh-jauh. Nah, adik-adik, demikianlah adik-adik, seorang sahabat ya, dia akan selalu melindungi, membela ya, menolong, memperhatikan. Mungkin ketika Yonatan sedih, Daud menghibur Yonatan. Mungkin ketika Daud sedang susah, Yonatan memberikan kekuatan. Tadi pertama apa? Bahwa begitu dia mengasihi Daud, si Yonatan ini dia memberikan apa tadi? Jubahnya. Jubah sebagai seorang putra raja. Lalu dia memberikan baju apa? Baju perangnya. Dia memberikan apa lagi? Pedang untuk berperang. Dia memberikan apa lagi tadi? Panahnya, busurnya ya. Lalu yang terakhir dia memberikan ikat pinggangnya. Dan mereka saling berjanji bahwa antara kamu Daud dengan aku, kita tidak boleh saling melupakan.
sampai kapanpun, ya kata Yonatan, kamu harus tetap mengingat aku. Mungkin suatu hari nanti aku mati, tetapi aku mohon kepadamu supaya engkau jangan melupakan aku, jangan melupakan keturunanku, katanya. Lalu Daud pun juga berjanji bahwa aku tidak akan melupakanmu, tetapi aku akan terus mengingat kamu sebagai sahabatku yang baik, sahabat yang setia, sahabat yang selalu menolong, ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini adik-adik mungkin adik-adik punya sahabat di sekolah atau di tempat kalian bermain, di mana saja mungkin kalian bertemu dengan seseorang yang kalian suka, bisa satu hati, satu jiwa seperti Daud dan Yonatan. Maka adik-adik kita bisa belajar dari firman Tuhan bahwa sahabat yang setia itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Adik-adik, ayat mas kita di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-17, kitab Amsal 17 ayat 17, ya. Adik-adik bisa buka, adik-adik yang sudah besar-besar, di sana dikatakan firman Tuhan Amsal 17 ayat 17, bunyinya begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, adik-adik, ini firman Tuhan ya adik-adik, ya, buat kita adik-adik semua, bahwa biarlah ketika kita menjalin persahabatan dengan teman kita atau mungkin dengan saudara, masih saudara, ya, kita menjalin persahabatan, yaitu seperti kitab Amsal ini, yaitu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara, ya, dalam kesukaran. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan adik-adik, ya, bahwa kita tidak hanya firman Tuhan tidak hanya mengajarkan kita supaya kita memiliki sahabat yang setia, sahabat yang baik, tetapi kita perlu ingat bahwa sahabat kita yang sejati, sahabat yang paling setia di dalam Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi adik-adik semua, sahabat yang setia bagi kita semua, buat kakak, buat adik-adik semua, ya. Tuhan Yesus itu menjadi sahabat yang setia, sangat setia. Nah, kalau tadi cerita tentang Yonatan dan Daud, mereka saling mengasihi. Mereka seringkali menangis bersama, tertawa bersama, ya, merasa susah bersama, senang bersama. Nah, sekarang kalau sahabat yang kita miliki yaitu Tuhan Yesus, dia tidak hanya tempat kita ngadu adik-adik, ya, tetapi dia memberikan nyawanya bagi kita. Adik-adik, ayat yang terakhir adik-adik bisa kita lihat, ya, baca dulu Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik, kita bersyukur, ya adik-adik, ya, kalau di dalam dunia ini kita punya sahabat yang baik, sahabat yang setia, mungkin sesama anak Tuhan atau di luar Tuhan, ya. Mungkin bukan anak Tuhan, tetapi kita mau belajar dari kisah yaitu Daud dengan Yonatan. Mereka saling mengasihi, mereka satu hati, satu jiwa, ya. Mereka ada dalam saat satu sama lain, saat susah, saat sedih, saat senang, ya. Mereka selalu ada. Nah, itulah ayat hafalannya tadi di mana? Di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Adik-adik, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik,
nanti teman kita yang akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat membuat kami lebih mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang telah melayani Engkau pada hari ini. Berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia agar dapat melewati COVID-19 dan pulih kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita akan melakukan kegiatan kreativitas kembali. Untuk kelas Lewi Yehuda juga Ruben, kegiatannya adalah mewarnai sesuai dengan angka-angka yang sudah tertera ya. Lalu setelah itu boleh digunting-gunting dan ditempelkan kembali seperti puzzle. Untuk adik-adik kelas Benyamin dan Yusuf, kegiatannya adalah mewarnai dengan pasir. Berikut tutorialnya. Jadi dibuka dulu adik-adik stiker-stikernya, lalu pasirnya dituang deh perlahan ya adik-adik. Jadinya nanti pasirnya nempel di gambarnya. Satu-satu kita buka. Adik-adik mau kerjain dengan warna yang mana dulu? Terserah adik-adik ya, mau warna kuning dulu, mau warna hijau dulu, gitu. Dibuka semuanya. Setelah semuanya diberikan pasir, nanti hasilnya akan seperti ini. Tada! Setelah itu, adik-adik boleh memberi nama, lalu difoto dan dikirimkan ke WhatsApp guru kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.